البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di Riyadhus Shalihin nomor yang ke-117 terkait dengan adab-adab safar. Kalau yang riwayat Muslim hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma telah kita baca, sekarang kita baca tambahannya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa zada fihi al-Barqani. Yang lain baca al-Burqani tak masalah insyaallah. Beliau ini meriwayatkan di dalam, disebutkan enggak oleh Syekh di sini? Tidak disebutkan al-Burqani dalam kitab apa, tapi yang ma'ruf memang apa? Mustakhraj. Kitab al-Mustakhraj karya al-Burqani, mustakhraj terhadap Sahih Bukhari dan Muslim kalau tidak salah. Al-Burqani ada catatan kaki dari Syekhuna Abu Amr, tapi menukilkan dari kalam Al-Humaiti di dalam kitab Al-Jama' Bainas Sahihain. Kata beliau, di dalam hadis ini ada tambahan yang dihapus oleh Imam Muslim. Abu Bakar Al-Barqani dalam kitabnya bersamaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Asma meriwayatkan itu, dan juga yang meriwayatkan tambahannya adalah Abdul Qasim Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Al-Baghawi. Baik. Ini Abdul Qasim Al-Baghawi yang dijuluki sebagai Jabalul Hifdz. Beliau di zaman Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Syaiban bin Abi Syaibah dengan sanad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, secara bersambung. Jadi memang tambahan ini sahih, bukan berarti di luar Muslim dengan sanad yang sama pasti tambahannya berpenyakit, tidak demikian. Tapi ini tambahannya sahih, maka ini boleh menjadi hujjah. Apa isinya? Kita baca bi isnadi Muslim, sama dengan sanadnya Imam Muslim. Hakadha ba'da qaulihi, setelah ucapan dari Abdullah bin Ja'far, ha'isyun nakhl, yaitu kebun kurma. Yang terakhir kita dapatkan apa itu? Nabi kalau ingin buang hajat, maka beliau sering pergi ke kebun kurma dari sebagian sahabat Ansor yang agak rimbun biar tidak ternampak aurat. Fadakhala ha'itan li rajulin minal Ansor. Kemudian Nabi memasuki suatu kebun dari lelaki Ansor. Fa'idha fihi jamal, ternyata di situ ada onta jantan. Jamal biasanya onta jantan. Ternyata ada hikmahnya. Beliau ingin menunaikan hajat dan juga bermanfaat untuk kebun itu, insya Allah. Ternyata ada hikmah yang lain. Ternyata ada onta yang sedang memerlukan bantuan. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala onta tadi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarjaro ada beberapa perselisihan tentang makna ini. Apakah Imam Nawawi membahas jarjaro? Tak dibahas. Yang dibahas yang berikutnya, lafaz berikutnya. Tapi jarjaro itu dari kasratul jar, yaitu mengheret sesuatu. Tapi boleh jadi juga jarjaro ini adalah suara yang keluar dari tenggorokan. Mungkin ada semacam melenguh dia, mengajak bicara Nabi, menceritakan musibah yang dia alami. Wa dzarafat ainah. Baik, kedua matanya itu berlinang air mata. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Baik. Famasaha saratah sinamah. Nabi mengusap punuk unta itu. Nabi paham apa yang diceritakan oleh unta tadi. Ini dimasukkan oleh sebagian ulama di dalam Dalailun Nubuwah, tanda kenabian.
Beliau mengetahui bahasa sebahagian hewan. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, tatkala membahas ucapan sebagian salaf, tidak ada satupun mukjizat dari nabi-nabi terdahulu kecuali Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat itu. Di antaranya adalah ini. Kalau Nabi Sulaiman, beliau mampu mengetahui bahasa burung dan semacam itu, bahasa burung dan bahasa hewan yang lain, apalagi bahasa semut. Maka Nabi Muhammad SAW juga mengetahui bahasa beberapa hewan, walaupun tidak sampai kemudian menampak-nampakkan seperti kekuasaan Nabi Sulaiman demi menghormati Nabi Sulaiman, bukan karena beliau tidak mampu, tapi menghormati Nabi Sulaiman. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh orang-orang setelah saya. Sesungguhnya Engkau Maha Memberi. Di antaranya adalah mengetahui bahasa hewan-hewan itu. Nabi Muhammad ternyata tahu juga. Tatkala unta tadi mengeluh kepada beliau musibah yang dia alami, kemudian Nabi pun mengusap punuknya wa dhifrah, dan mengusap dhifr. Dhifr itu di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, tempat yang mana unta itu berpeluh di belakang leher, di belakang telinganya. Diusap bagian belakang telinganya. Dan usapan Nabi tentunya tidak sama dengan usapan macam kita ya. Usapan Nabi berkah. Sebagaimana di dalam perang Tabuk itu, tatkala Jabir dia tertinggal di belakang, dia tanya kepada Nabi tanya, ada apa denganmu? Dikatakan ini unta ini sudah sangat letih, sudah ini dan itu. Nabi pun kemudian mendatangkan berkahnya, dan berkah dari Allah tentunya. Memukul unta itu dengan tongkat Nabi, langsung dia sehat, bahkan mampu melewati unta-unta semuanya, termasuk yang nomor 1 sampai di Madinah. Ini berkah. Baik. Kemudian fasakan, maka unta itu pun menjadi tenang. Boleh jadi dihilangkan keletihannya, dilenyapkan haus dan kelaparannya, boleh jadi, dan sebagainya, dengan seizin Allah. Faqal man rabbu hadzal jamal. Kemudian Nabi bertanya, siapa pemilik unta ini? Liman hadzal jamal. Milik siapa unta ini? Ini menunjukkan ketika Nabi pergi ke kebun itu, pemilik kebunnya pun tahu, bukan trespass tanpa izin dan sebagainya. Makanya Nabi bertanya, ini unta siapa? Faja'a fatan minal ansar. Kemudian datanglah seorang pemuda dari Ansor. Pertanyaan Nabi tadi menunjukkan boleh Arab itu dinisbatkan kepada makhluk, dan Rabbnya sendiri di sini adalah makhluk. Adapun Rabb yang hanya untuk Allah itu yang pakai Ar-Rabb memang Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, Rabbus Samawati wal Ard. Tapi kalau sekedar Rabbul Bait, Rabbul Jamal, ini tidak masalah. Artinya adalah pemilik. Dan nama Rabb ini dia boleh dipakai oleh makhluk, termasuk al-asma al-mustarakah, nama yang boleh diperserikatkan. Walaupun tentunya rububiyah makhluk ini nggak ada apa-apanya, sekedar pemilik rumah, pemilik kendaraan, itu aja. Sementara rububiyah Allah ini rububiyah yang mutlaqah, yang ammah, meliputi segalanya. Dan juga dari hadis ini tahulah kita bahwasanya Nabi tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah Ta'ala ajarkan. Nabi tak tahu ini milik siapa unta yang masuk ke kebun ini atau yang di kebun ini. Padahal tadi baru saja Nabi tahu perkara gaib, yaitu bahasa hewan. Untuk kita ini gaib, kita tak paham dan seterusnya. Tapi dengan ajaran dari Allah, maka Nabi Muhammad tahu sesuai dengan yang Allah Ta'ala ajarkan. Nah, maka datanglah pemuda Ansor. Faqal hadza li ya Rasulullah.
Pemuda Ansor ini mengatakan, ini milik saya wahai Rasulullah. Dan ini adalah penisbatan yang bersifat keduniaan. Tidak seperti ucapan sebagian orang yang ekstrim di dalam tauhid. Gimana tauhid ekstrim? Ketika ditanya, engkau punya apa? Tak, saya tak punya apa-apa. Ini rumah siapa? Semuanya milik Allah. Nanti bingung polisnya. Orang-orang juga bingung. Tapi ini informasi yang sifatnya keduniaan. Kalau emang Anda yang membangun atau Anda yang membeli, bilang ini adalah rumah saya. Jelas kita semua milik Allah. Kita tahu. Siapa yang tak tahu? Kecuali yang entah bagaimana dia tidak tahu. Tapi ini pertanyaan yang sifatnya keduniaan. Maka jawabannya tak masalah, ini milik saya wahai Rasulullah. Walaupun seluruh hewan memang milik Allah tentunya. Menunjukkan boleh seseorang itu mengklaim barang-barang duniawi ini milik dia. Tidak langsung mengatakan, wahai Rasulullah itu milik Allah. Allah yang buat dia lapar atau kenyang. Malah salah kalau jawab seperti itu nanti. Karena jelas ada pelakunya. Kenapa sampai onta ini sengsara seperti ini? Jangan malah Allah yang disalahkan. Faqal afala tattaqillah. Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah? Maka apakah engkau tidak bertakwa kepada Allah? Ini menunjukkan bersikap ihsan kepada hewan itu bagian dari takwa. Dan bersikap isaah, yaitu bersikap buruk pada hewan, ini menyelisihi ketakwaan. Karena takwa melaksanakan perintah menjauhi larangan. Di antara perintah adalah berbuat ihsan kepada segala urusan, sebagaimana di dalam hadis Al-Mustawrid bin Shaddad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau ingin membunuh, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau engkau ingin menyembelih, maka perbaikilah cara penyembelihannya. Fal yurih ahadukum syafratah, fal yuhid ahadukum syafratah. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisau jagalnya itu, pisau yang untuk menyembelih itu. Wal yurih dzabihata, hendaknya dia membuat tentram hewan yang hendak dia sembelih. Ternyata ihsan bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Tapi jangan sampai berlebihan sampai kepada manusia, bermudah-mudah untuk membunuh seperti orang-orang kafir, sebagian orang kafir itu. Tapi kepada hewan, sayangnya amat sangat berlebihan. Baik, allati malakakallahu iyyaha, yang Allah menjadikan engkau menguasai hewan tadi. Ini menunjukkan walaupun semuanya adalah milkun lillah, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Allah menyuruh nabinya menanyakan, siapa yang milik siapakah bumi dan apa saja yang ada di dalamnya? Mereka akan mengatakan milik Allah. Ini jelas. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah sudah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang di bumi. Jadi boleh hewan-hewan itu dan benda-benda di bumi itu dimiliki oleh manusia sesuai dengan adab-adabnya tentunya. Kalau sudah milik orang lain ya jangan dirompak, dirampas. Nah, di sini Nabi mengingatkan bahwasanya engkau mampu memiliki hewan tadi itu bukan karena kehebatanmu. Hewan lebih kuat dari kita. Kena sepak sakit kita. Kita sepak onta mungkin gelak kalau mampu gelak. Onta besar-besar gitu. Tapi Allah lah yang menundukkan untuk kita. Makanya kita disunnahkan untuk berzikir ketika menaiki kendaraan-kendaraan itu. Apa itu? Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci zat yang menundukkan kendaraan ini kepada kami, padahal kami dulunya tidak mampu beriringan dengan mereka. Jalan beriringan aja tak mampu. Kita paling berapa kilometer berjalan. Onta boleh berpuluh-puluh kilometer. Kalau dia lari, mana mampu kita mengiringi dia. Tapi kita mampu mengiringi dia, bahkan menaiki dia dengan penundukan dari Allah. Kalau hewan itu mampu menolak, kita mampu apa? Kalau bukan karena Allah yang menundukkan hewan-hewan tadi untuk kita, kuda ataukah onta atau lembu. Kalau kita disuruh
adu otot, mana kuat kita menghadapi hewan-hewan itu. Tapi kenapa mereka mau tunduk pada kita? Nah, Allah lah yang menundukkan untuk kita dan menguasakannya kepada kita. Maka di sini Nabi mengingatkan, ini bukan kehebatan engkau untuk onta itu tunduk kepadamu, tetapi ini adalah amanah dari Allah. Allah menjadikan engkau menguasainya, bahkan engkau mampu mengambil manfaat, mungkin susu atau jadi kendaraan atau untuk mengairi kebun. Kalau untuk mengairi kebun dengan tangan kita mana mampu, terutama di zaman itu belum ada alat-alat generator dan juga apa? Bahkan kita sembelih dia, jarang kan ada unta yang memberontak melawan, diikat pun mau aja dia. Nah, nanti setelah merasa sakit ditusuk, baru dia melawan, namanya kesakitan. Tapi ketika diikat, dia diam aja diikat tuh. Kita diikat mana mau. Bahkan apa? Boleh menghasilkan duit, kita jual dia untuk menghasilkan duit dan seterusnya. Ini manfaat. Tapi bagaimana justru malah membuat onta itu menderita? Ini tak boleh. Fa innahu yashku ilai, karena sesungguhnya dia telah mengeluh kepadaku. Ini betul-betul apa? Beliau memang Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad rahmatalil alamin, rahmat untuk alam semesta, bahkan untuk hewan-hewan, untuk semuanya. Onta mengeluh kepada Nabi, annaka tuji'uh, bahwasanya engkau membuat dia lapar, wa tud'ibuh, membuat dia keletihan. Da'aba, yaitu kerja yang susul menyusul. Kasihan kalau disuruh kerja sampai tersiksa, energi kurang, makanan kurang, rehat juga kurang. Ini kasihan. Harusnya ada kesempatan untuk dia beristirahat, mengembalikan tenaga, makan yang baik, tidak malah dipaksa. Jadi ya apa istilahnya, melebihi kemampuan. Nanti ada pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Baik. Qal wa rawahu Abu Dawud kariwayatil Burqaniyah. Tadi Barqani, sekarang Burqani, tak masalah. Untuk tempat anak harokatnya yang pertama Barqani, yang kedua Burqani. Seperti riwayat Al-Burqani di dalam Sunan Abi Dawud. Baik. Lanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.